revisi aja. Banyak tentu perlengkapan informasi dan inovasi. Nah, nanti kita bagi-bagi, nanti kita atur. Ibu, kita istirahatnya berapa, Bu? Kita istirahat jam 12. Jam 12 dulu ya, dulu isoma, makan, nanti jam 1 bisa balik lagi kan? Ya. Jam 1 lewat berapa. Nah, melengkapi nanti dari pelaku nanti aja ya. Kalau ini coba, Pak Iman, barangkali ya. Dan urusan hukuman nanti aja lah, barangkali itu ada hukum Arman. Ini aja dulu teknis dulu ya. Silakan Pak Iman. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Guru kami, Pak Sena, beliau dosen saya di lab membran Pak waktu itu. Cuman waktu itu saya dengan Pak Irwan Pak, gitu kan, dengan Bu Susi. Jadi alhamdulillah sudah bisa hadir. Terima kasih Pak Profesional. Kemudian juga Pak Eka yang terhormat, Bu Tri dari Telkom, kemudian Ibu dan Bapak semuanya. Sebetulnya saya menghadiri forum ini itu agak terkaget-kaget juga sebetulnya Pak. Karena biasanya saya posisinya helper Pak dan operator gitu kan, kira-kira seperti itu gitu kan. Cuman kemarin kebetulan Pak Eka telepon saya gitu kan, untuk sharing terkait dengan beberapa pengalaman baik di industri ataupun di pengabdian masyarakat. Jadi memang kemarin saya itu juga menghubungi Bu Prof. Lida sebetulnya yang barangkali berkenan, cuman sepertinya tidak bisa karena ada halangan ke luar negeri. Kemudian saya juga menghubungi beberapa rekan Pak Setyayanus ya dari Emtopindo yang memang kita selalu senantiasa berkolaborasi, juga sedang tidak bisa, akhirnya helper ini yang maju gitu kan, kira-kira seperti itu. Cuman barangkali mohon dimaklumi bahwa saya hanya ingin bercerita saja terkait dengan inovasi teknologi tepat guna. Sebetulnya teknologi sederhana saja, rasanya jauh lebih sempurna dan jauh lebih lengkap. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Prof. Jenal, saya hanya bagian kecil saja yang memang berkolaborasi dengan waktu itu LPPM ya, LPPM sekarang DPRM, kemudian FPI, kemudian FPLH, dan beberapa perusahaan. Kita sama-sama membuat program CSR bekerjasama dengan LPPM untuk mengembangkan sebuah teknologi tepat guna dalam rangka pemanfaatan sampah dan bahan organik saja. Jadi sampahnya sampah organik dan bahan organik saja yang kami fokus kita kerjakan di beberapa terakhir ini, itu sebagai sumber energi, sumber protein dan substitusi pupuk organik. Rasanya hampir sama dengan Pak Profesional, karena cuman skalanya saja ini skala UMKM lah Bu, gitu kan, skala kecil-kecilan, kira-kira seperti itu. Hanya untuk menumbuhkan sebatas ide apa yang bisa kita kembangkan ke depan dan memverifikasi baik teknologinya teknologi sederhana, tapi itu bermakna bagi masyarakat. Jadi sebetulnya Bu, saya ini dan beberapa grup perusahaan terdiri dari 3, ada Aemto, ada Tekno Buana, dan ada Sarana Indonenergi. Saya sendiri Sarana Indonenergi. Ini grup ini memang berfokus pada pengembangan dan implementasi teknologi berbasis sumber daya alam di Indonesia. Tahun 2000 barangkali atas bimbingan para dosen di Teknik Kimia, Pak Irwan, kami juga waktu itu mengembangkan pabrik tempurung, pabrik aren ya, karbon aktif gitu kan, dari tempurung kelapa sawit untuk menjadi karbon aktif. Sekarang pabriknya beroperasi, pabriknya di Garut sebagai pabrik prototip, itu kapasitas 60 ton per bulan karbon aktif, dan di pabrik komersil di Manado sekitar 150 ton per bulan. Jadi kami dari sampah juga waktu itu, sampah karbon aktif, sampah tempurung kelapa gitu kan, kami olah menjadi karbon aktif. Sekarang karbon aktif itu dipergunakan untuk industri purifikasi di Pertamina, dan kalau di ini untuk kosmetik, untuk sampo Pak, sampo dan pasta gigi, itu yang di Manado.
kemudian ada Tekno itu di air, Sarana Indonesia khusus. Ini saya sendiri ini untuk mengurusi masalah limbah gas suap dari Pertamina Pak, gitu kan, atau dari industri minyak gitu kan. Itu kami murnikan agar bisa dikompresi, dikembalikan menjadi CNG atau LPG gitu kan. Jadi kami memurnikan barang-barang bekas saja, kira-kira kan seperti itu. Kebetulan dengan pengalaman itu dapat dukungan dari guru-guru kami di ITB, dari Prof. Linda, Prof. Sanggono, Pak Anggi, para dosen. Kami mencoba untuk berkolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat LSM, Pak Tio, FPLK, itu untuk mencoba memberdayakan masyarakat melalui teknologi tepat guna. Salah satu contohnya adalah kami berfokus pada pemanfaatan sampah dan bahan organik yang dihasilkan dari petani-petani sapi, peternak sapi, kira-kira seperti itu. Sebelum ini kita ada di pengeringan buah ya Pak ya, pengeringan buah gitu kan. Di pengeringan buah ada masalah nih, energinya, LPG-nya boros ya. Udah kalau gitu kita bikin energi dari gas menggunakan kotoran sapi. Waktu itu seperti itu. Next. Jadi memang kami ilmunya hampir sama dengan Pak Prof. Zainal barangkali ya gitu kan. Kita memanfaatkan limbah organik kotoran sapi. Kalau dilihat dari pohon industrinya, dari alur-alurnya, memang itu akan menghasilkan gas. Jadi dari kotoran sapi di depan dicampur air, kemudian difermentasi, itu akan menghasilkan gas, akan menghasilkan air juga yang digunakan kembali untuk bilas-bilas. Kemudian dari ampasnya, dari digester itu akan ada pupuk cair. Dari ampasnya kami memang menghasilkan kompos dan maggot. Cuman memang masalahnya di maggot itu agak kurus ya Pak ya, gitu kan, karena kurang protein Bu, gitu kan. Ya, jadi waktu itu tuh kalau Pak Eka bilang maggotnya nggak lincah katanya gitu kan, karena kurang protein, hanya dari kotoran sapi yang sisa dari pembangkitan gas Pak, pembangkitan biogas gitu kan, kira-kira seperti itu. Ini yang dilakukan. Waktu itu kami bercita-cita untuk mengolah 25-50 ekor sapi untuk satu kali prototipe pilot plant dengan jumlah kotoran per sapi kira-kira 15 kilo. Jadi kalau misalnya ini ya rata-rata 500 sampai 1 ton per hari gitu kan. Itu yang nantinya diharapkan menjadi sekitar 8 sampai 30 kubik sebetulnya. Kalau 50 bisa 30 kubik per hari. Nah, kemudian ada nanti airnya daripada dibuang ke sungai, kita semprot-semprotkan saja tuh, gitu kan, sebagai pupuk cair gitu kan. Jadi ini memang niatnya bukan untuk jualan Pak, daripada buang ke sungai yang nanti akan dijadikan das gitu kan. Akhirnya di sekitaran biogas itu ditanamilah rumput, ditanamilah kemarin kol ya. Harapannya sih ke rumput gitu kan nantinya, agar nantinya rumputnya baik umami ataupun indigo vera itu bisa dijadikan hasil untuk jadi pakan ternak lagi, untuk pakan sapi lagi. Sumber kehidupan peternak sapi yang ada di Lembang adalah produksi susunya sebetulnya. Nah ini yang kami coba sirkularkan. Memang ada hampas padatnya tuh ketika di biodigester untuk gas membuat biogas, harapannya itu bisa menjadi kompos dan bisa menjadi pakan maggot. Tetapi dari sisi pakan maggotnya, karena kekurangan sumber protein sampai saat ini belum optimal, kira-kira seperti itu. Next. Nah memang yang strategi penanganan sampah organiknya memang kalau bisa bahan organik seperti kotoran sapi ataupun misalnya sampah rumah tangga, kami juga membantu salah satu lembaga kumpulan pemuda di Gado Bangkong, TPS 7 Tegal, gitu kan. Itu mereka mengumpulkan tuh pemuda itu sampah-sampah organik, memilah-milah gitu kan. Kapasitas mereka satu RW kira-kira waktu sekarang ini 400 sampai 500 kilo sampah per hari gitu kan. Nah itu dibudidayakan maggot. Nah budidaya maggot ini yang kemudian kami coba lakukan lagi eksplorasi, ternyata menghasilkan bisa menjadi sumber protein substitusi pakan dan sumber minyak wangi. Kira-kira seperti itu, nanti saya cerita. Sementara dari sisi kotoran sapi, uji cobanya dilakukan di Lembang untuk menghasilkan biogas dan pupuk organik. Next. Jadi ini saya bercerita, kami mempunyai ini Twitter. Jadi memang
ini kami mempunyai unit biogas kapasitas hampir 30 meter kubik mungkin reaktornya. Kemudian ditambah yang ini 20 menjadi 50 meter kubik pembangkitan gas. Ini untuk mengcover kira-kira 50 ekor sapi per hari. Jadi seperti ini nanti akan menghasilkan gas nih. Gasnya kita alirkan ke, harapannya sih nanti untuk pas waktu digunakan oleh petani sendiri. Waktu itu kemarin pengennya ke pabrik tahu ya, cuma kepanjangan tuh selangnya gitu kan, kira-kira gitu, harus ada kooperasi gitu kan. Jadi sementara dipergunakan di sekitaran saja. Nah, memang dari hasil ini itu akan dua keluarannya, ada fase cair. Fase cair ini yang kemudian kami semprotkan ke tanaman sekitar. Harapannya sih sebetulnya ini kemarin itu didorong teman-teman FLH untuk bekerja sama dengan kehutanan agar itu bisa pinjam lahan untuk tanam rumput gitu kan. Sehingga nanti si air pupuknya ini bisa dipompakan ke mana, ke area peternakan. Sementara kotoran padatnya memang kami gunakan hampir sama saja fermentasi singkat saja 7 hari ya, 3 sampai 7 hari itu dengan penambahan menjaga populasi bakteri di sini agar menjadi lebih cepat. Ini sederhana saja. Itu digunakan juga untuk pemupukan di sekitaran, karena kalau dijual nanti harus ada izin edar dan lain sebagainya gitu kan. Jadi sementara seperti itu saja dulu lah. Ini kita gunakan untuk peternakan, untuk pertanian, kira-kira seperti itu, pemanfaatan pupuk organiknya. Kemudian gasnya digunakan untuk kebutuhan sumber energi masyarakat sekitar. Ini sebetulnya pengalaman ini Bu, Bapak dan Ibu serta profesional barangkali tidak lepas dari pengalaman kami sebagai perusahaan untuk memanfaatkan limbah industri biosulfur di Pertamina, baik di Cepu ataupun di Donggi, Senorok. Nah itu ada limbah biosulfur sekitaran 6 ton per hari sampai 12 ton per hari. Ternyata ketika dikonversi jadi pupuk, dapatlah satu depot pertanian itu sekitar sampai 50 hektar gitu kan, untuk ini itu. Dan itu hampir sama tuh konsepnya dengan Pak Prof. Denal. Jadi pemanfaatan pertanian tanpa menggunakan pupuk komersil yang biasa urea kita gunakan. Jadi hanya benar-benar memanfaatkan edukasi dengan baik. Mungkin salah satu solusi dari Pak Profesional ini ya kalau itu mah sapu jagat lah. Dan memang kita kondisi seperti itu. Tapi kalau misalnya ada kelompok yang sudah bisa teredukasi